pasien itu datang ke Puskesmas ya dengan keluhan sesak, terus nyeri lambung. Memang sebelumnya pasien ini ada riwayat pneumonia terkait dengan paru. Tapi beliau Pak Niwan ya usia 86 ya 86 jam 12 malam kemarin lusa dia datang umur. Maksudnya dia datang ke Puskesmas karena SOP ya. SOP dengan adanya virus corona ini, semua masyarakat yang ada di Indonesia yang baru datang di luar negeri, kita di dinas kesehatan di bawah jajarannya, di bawah itu Puskesmas, yaitu mengadakan suatu pemantauan ya. Nah, tapi bukan karena pemantauan itu bagi pasien itu kena virus corona, bukan. Kita pemantauan karena apa? Adanya virus corona itu memang sumbernya dari luar negeri, kan seperti itu. Jadi pemerintah antisipasi bagaimana di Kabupaten Bangkalan, di Kecamatan Kamal ini tidak ada virus corona. Ya, di dalam arti kata kita sesuai SOP melakukan atau melaksanakan SOP itu semua. Kemarin itu Puskesmas sudah 17 yang datang dari luar negeri, baik itu Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, dari pelayanan itu. Tetap kami mulai datang pulang ke Indonesia, terhitung 14 hari kami mengadakan suatu pemantauan. Jadi pasien itu datang ke Puskesmas, diukur suhu tubuhnya dan diperiksa lain-lain. Alhamdulillah dari 17 itu tidak ada yang kena virus corona. Dan juga Pak Niwan itu bukan virus corona, cuma alur dan prosedur SOP yang pasien yang datang dari luar negeri antisipasinya memang harus seperti itu. Dan kenapa Pak Niwan dirujuk? Karena Pak Niwan ini usianya 86. Bagi masyarakat yang datang di luar negeri usia 86 itu harus ada pemeriksaan tim medis dari rumah sakit. Karena apa? Perlu pemeriksaan foto torak. Itu SOP-nya. Makanya kami rujuk di sana. Ya, kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Cato di rumah sakit. Dr. Cato menyatakan sama, itu hanya pneumonia. Ya, karena ada kelainan pada paru. Memang itu usia dari karena apa? Ya karena usianya aja mungkin seperti itu ya. Datang jam berapa ke Puskesmas? Ke Puskesmas yaitu pasien datang sekitar dirujuknya saya mendampingi ya. Dirujuknya sekitar jam 2:30 lewat ya. Pasien datang ke Puskesmas dalam kondisi observasi yaitu sekitar jam 2. Jam 2. Kami melakukan sesuai dengan SOP-nya, tindakan infus, pemasangan oksigen dan lain-lain. Memang untuk pasien yang datang dari luar negeri ini, kita semua Puskesmas maupun rumah sakit memakai APD lengkap. APD lengkap, yang itu seperti itu, penutup kepala, pakai kacamata, kan pakai masker dan baju lengkap seperti jas hujan itu. Karena itu bukan APD SOP dari virus corona untuk pasien pencegahan penyakit infeksi seperti itu. Itu hanya SOP aja yang kita kerjakan. Karena itu memang SOP-nya seperti itu. Ada riwayat pulang dari negara yang terjangkit. Ya, jadi ada riwayat pulang mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu dan dia ada gejala, itu kita harus lakukan seperti itu. Maksudnya ceritanya itu harus tuntut ya. Misalnya ini ada beberapa ini ya, kalau perlu diketahui, ada pasien yang datang dalam keadaan sehat, tapi dia ada riwayat, kita harus waspadai. Nah, pasien ini dengan gejala batuk pilek, tapi dia ada riwayat misalnya pernah kontak dengan penderita yang positif, lah itu tuh harus diwaspadai gitu. Nah, hal kayak gitu kita petugas harus waspada untuk menangani kasus seperti itu. Antisipasi rumah sakit kita ini harus seperti itu perlakuannya. Hingga siang ini Ibu, hasil yang didapat dari observasi rumah sakit sendiri apakah menunjukkan atau bagaimana? Pasien tersebut setelah kita konsultasikan, kita punya grup di Sutomo, itu hasilnya mengarah ke infeksi bakterial. Jadi istilahnya pasien tersebut
infeksinya itu bukan karena virus ya, terbukti dari hasil labnya sama fotonya. Tapi tetap kita lakukan perlakuan isolasi. Isolasi sini yang kita terbatas, tidak boleh pengunjung banyak dan sebagainya, dan petugas yang masuk keluar harus tetap pakai seperti itu. Karena apa? Nah, nanti kita juga akan lakukan pemeriksaan swab tenggorokannya itu supaya nanti menentukan apakah memang dia positif atau tidak. Nah, kita hanya antisipasi saja karena dia berasal dari negara yang terjangkit, meskipun kotanya yang didatangi itu masih steril ya. Sampai kapan Ibu untuk proses steril bagi isolasi? Nah, sampai dia sembuh. Kebetulan kan dia sesak ya, ada infeksinya. Nah, sampai dia dirasa sembuh dan nanti mungkin hasilnya negatif gitu loh. Dokter, kalau hasil pantauan dari rumah sakit sendiri, kalau di Bangkalan itu yang datang dari luar negeri seminggu ini ada berapa? Kalau di rumah sakit Bangkalan? Iya, yang ini. Sementara yang kita analisa belum ada. Ya. Yang aman. Jadi masih cukup aman. Tetapi saya juga agak khawatir ya, karena Bangkalan ini adalah banyak sekali orang yang TKI. Nah, kebanyakan yang TKI luar negeri kan dipulangkan sekarang. Nah, dipulangkan takutnya bawa oleh-oleh itu, oleh virus itu. Mungkin ada langkah khusus dari pihak kesehatan sendiri dalam rangka menyambut para TKI yang pulang ini, Bu? Jadi kita ini kerjasama ya sama dinas kesehatan, karena dinas kesehatan ada leading sektornya yang untuk program ini. Dia harus surveillance, harus survei pasien-pasien yang ada di Kota Bangkalan ini melalui puskesmas dan melalui bidan desa agar menyelidiki warga-warganya yang baru datang. Nah, itu termasuk orang yang sehat tapi dalam resiko atau orang yang dalam pantauan. Jadi kalau orang sehat dalam resiko itu dia nggak sakit apa-apa tapi dia berasal dari negara, barusan datang dari negara yang terjangkit. Itu harus diwaspadai sampai dia 14 hari. Jangan sampai terjadi kasus misalnya dia jadi batuk atau apa, kan bisa saja mungkin baru datang sehat tapi 3 hari 5 hari kemudian dia jatuh sakit. Nah, itu harus diperlakukan secara ketat. Yang kedua, ada orang yang dalam pantauan. Jadi orang ini ada gejala batuk pilek tapi dia juga berasal dari negara yang terjangkit. Ini harus dipantau. Tapi dia tidak harus ngamar karena cuma flu biasa kayak gitu. Terus ada orang yang ada gejala sesaknya, yaitu dan ada riwayat kontak erat dengan penderita atau dia habis merawat pasien. Mungkin di Jakarta dia keluarganya ada yang sakit positif di rumah sakit RSPI di rumah sakit Jakarta itu, dia pulang ke sini misalnya gitu. Wah, itu bahaya itu. Jangan sampai dia menularkan dan dia kok ada gejala sesak. Itu yang harus diisolasi, harus betul-betul ditangani. Nah, ini surveillance ini penting. Jangan sampai orang-orang yang di luar sana ini ternyata juga sudah bisa menyebarkan, kita kan nggak tahu. Untuk masa inkubasinya sendiri, mohon maaf, apakah ada jarak waktu yang bisa dikatakan menemukan sampai keluar ini? Masa inkubasi ya bisa 2 sampai 1 minggu ya. Misalnya habis kontak ini timbul gejalanya itu bisa ya semingguan ya. 3 sampai seperti gejala flu pilek biasa itu sebetulnya. Kalau Bu Direktur, ya, himbauannya terhadap masyarakat agar meminimais tersebarnya virus, bukan tersebarnya virus, meminimais agar hidup sehat dirinya terhindar gitu. Jadi himbauannya kita dari rumah sakit agar masyarakat ini melakukan ini, ada leafletnya ya, melakukan hidup yang sehat ya, misalnya makan bergizi, gizi seimbang, kemudian olahraga tentunya, dan yang paling penting adalah cuci tangan, karena tangan ini adalah sangat rentan untuk menyebarkan virus, kuman ya. Habis pegang pasien ini sudah terinfeksi kan pegang meja ini dipegang orang lain. Nah, ini yang menyebabkan banyak yang tertular. Untuk itu kita harus sering mungkin cuci tangan. Nah, cuci tangan bisa dengan sabun atau dengan cairan desinfektan itu. Nah, jadi kita setiap kali mau makan, mau megang anak, mau megang apa, cuci tangan dulu. Wudu itu kan ada 5 kali, itu mungkin di antara wudu sama wudu lain itu harus pakai sabun.
Bu, untuk pasien yang tadi malam itu berarti pihak rumah sakit di sini masih belum bisa memastikan bahwa tidak terjangkit virus corona gitu ya? Ya, kalau yang jelas kondisi sekarang ini dia infeksi bakterial. Jadi pasien itu ya, ini kan ada ada yang namanya PDP, pasien dalam pengawasan. Itu adalah pasien yang ada dua macam. Pasien yang sudah sakit sesak dengan resiko rendah. Resiko rendah itu dia tidak punya penyakit hipertensi, kencing manis dan sebagainya. Yang kedua adalah pasien dengan komplikasi. Komplikasi itu punya kencing manis, punya ini. Nah, ini yang belum positif, tapi dia harus diawasi karena dia kontak erat. Istilah kontak erat itu dekat gini loh, dekat dengan orang yang pernah sakit atau dia ada di luar negeri, di mana luar negeri itu sudah terjangkit. Karena misalnya dia habis dari Cina, habis dari Singapura atau apa. Nah, apalagi dia kena sesak lah. Ini kita harus kecurigaannya sangat ketat. Nah, itu yang kita harus waspada, dan pasien itu bisa saja terjadi koinfeksi namanya. Jadi pasien ini dia ada penyakit penyerta. Jadi selain dia infeksi bakterial, dia juga ternyata ada virusnya. Nah, itu bisa saja orang itu dua double penyakitnya, ya Pak ya. Pasien ini, Dr. Mahrus ini adalah dokter spesialis emergency medicine. Jadi beliaunya ahli dalam bidang gawat darurat di IGD. Jadi pasien datang kan dalam gawat darurat, beliaunya nangani. Misalnya sesak, misalnya dia henti napas ya, dia shock jantung, shock ini beliaunya yang nangani dulu sebelum dokter spesialis nangani. Kalau uji lab sudah dilakukan? Uji lab kita nanti hari Senin, karena nanti kita harus punya alatnya yang di swabnya itu kita tidak punya yang jelas. Itu harus dari BTLK. Berarti belum ya, Bu? Belum ya? Intinya belum dilakukan uji lab. Belum. Yang tadi itu mengatakan bahwa masih terkena penyakit apa tadi itu? Bakteri itu hasil lab dari mana itu? Ya, lab sini. Oh, lab Kan sini. lab sini Berarti kan bisa menunjukkan. berarti sudah dilakukan lab tapi labnya yang khusus biasa, corona itu belum. Yang khusus corona belum. Nah, tapi kan pasien ini lebih cenderung ke arah yang tidak, karena kan berasal dari kota yang steril gitu. Tapi kita waspada, namanya kewaspadaan ini kan penting supaya aman, keluarganya aman, kemudian rumah sakit aman, gitu loh Pak. Hari Senin itu akan diberlakukan analisa di mana Ibu? Di Surabaya apa di sini? Enggak di sini, nanti kita ambil spesimennya aja. Orangnya tetap di sini. Kalau sembuh mungkin ya dipulangkan. Pengawasannya tadi Sekarang ini sudah kita obati bakterinya. Masih di ruang isolasi apa sudah di ruang biasa digabung isolasi dengan ini loh, apa jenis saat ini belum tersedia vaksin. Jadi untuk corona sendiri obat-obatannya yang dikasihkan simptomatis, misalnya dia kurang oksigen dikasih oksigen, panas dikasih turun panas. Jadi obatnya sendiri antivirusnya untuk khusus corona belum ada ya. Belum ada. Jadi untuk di Bangkalan sendiri alat ataupun obat yang sedia apa saja Ibu yang untuk setiap? Kalau alatnya kita karena tipe B ya sudah ada semua. Misalnya alat untuk fotonya mobile unit namanya itu sudah ada. Jadi alat rongsen ini pasien tidak usah dibawa ke ruangan radiologi, dia sudah ada di situ, alatnya ada di situ. Jadi motonya ada di bednya itu, biar pasien itu nggak kontak dengan